Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Pelatih Inter Simone Inzaghi ingin timnya tidak terlalu galau atas kekalahan dari Sassuolo di laga lanjutan Serie A pekan ke-26 Senin dini hari tadi. Inzaghi menegaskan bahwa kompetisi masih panjang dan masih ada 13 laga yang harus dimainkan. Pertandingan yang digelar di Stadion Giuseppe Meazza ini berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Sassuolo. Nerazzurri memang tampil lebih mendominasi dengan 58% penguasaan bola, namun selalu gagal dalam mencetak gol. Sassuolo yang tampil lebih bertahan mampu mencetak 2 gol melalui striker muda mereka Giacomo Raspadori dan Gianluca Scamacca di babak pertama. Hasil ini membuat Inter gagal menyalip Milan di puncak klasemen Serie A dan hanya bertahan di posisi kedua dengan raihan 54 poin dari 25 laga. Posisi mereka berpeluang disalip Napoli jika sukses mengalahkan Cagliari. Dalam sesi konferensi pers pasca laga, Inzaghi pertama-tama mengungkapkan kekecewaannya. Saya sangat kesal dengan pendekatan kami karena kami sudah membicarakannya usai laga hari Rabu. Sassuolo sudah menang di San Siro melawan Milan dan Turin melawan Juventus. Mereka sangat berbahaya dengan serangan balik dan kami harus berhati-hati, ujar Inzaghi seperti yang dilansir dari laman resmi Inter. Permasalahan Inter tetap sama, yakni gagal memanfaatkan peluang. Kami menciptakan banyak peluang tapi kami tidak mampu mencetak gol untuk mengejar ketertinggalan. Kami juga jadi tidak rapi karena berusaha untuk mengejar. Inzaghi ingin timnya bangkit dan mulai fokus menatap ke depan karena masih ada banyak laga yang harus dimainkan. Kami harus melakukan evaluasi untuk masalah ini. Ketika kami tidak tampil bagus, kami harus bangkit karena ada laga penting berikutnya dalam 4 hari. Kami harus pulih secara fisik dan mental. Masih ada 13 laga tersisa sebelum musim berakhir dan kami harus terus bergerak maju. Bek Inter Stefan De Vrij mengakui timnya bermain sangat buruk pada laga melawan Sassuolo tadi. Berbicara kepada Inter TV, pemain Belanda itu menjelaskan bahwa timnya harus segera bangkit. Ini kekalahan yang buruk, saya tidak bisa mengatakannya dengan cara lain. Kami memulai dengan buruk, kehilangan bola dan memberi Sassuolo terlalu banyak peluang. Kami kurang jelas dan kami terlalu sering membuang bola di lapangan. Babak pertama tertinggal 2 gol jelas membuat segalanya menjadi rumit. Kami bereaksi dengan baik dan menciptakan banyak peluang setelah turun minum. Tetapi itu tidak cukup untuk memecah kebuntuan. Kami akan melihat permainan ini, ada banyak hal untuk dianalisis dan dipelajari darinya. Kami perlu bangkit dengan cepat. Inter benar-benar tampil perkasa pada paruh pertama musim ini. Mereka cuma mengalami 1 kekalahan saja sejak pekan pertama Serie A di bulan Agustus lalu hingga laga ke-23 yang digelar menjelang akhir Januari 2022. Venezia menjadi akhir dari rentetan positif tersebut. Dalam laga itu Inter berhasil menang dengan skor 2-1. Kebetulan itu adalah partai terakhirnya di bulan Januari dan setelahnya tak pernah lagi merasakan kemenangan. 3 laga mereka lalui di bulan Februari dengan torehan 2 kekalahan dan 1 hasil seri. Ditambah lagi kekalahan dari Liverpool pada leg pertama 16 besar Liga Champions. Kemenangan satu-satunya didapat di laga Coppa Italia melawan Roma. Gambaran soal posisi akhir sebuah klub di klasemen Liga biasanya mulai terlihat dari bulan Februari. Dan saat ini Inter sedang berada di posisi kedua dengan jarak 2 angka dari pemuncak klasemen saat ini AC Milan. Tentu Inter masih punya peluang untuk mempertahankan gelarnya, apalagi klub besutan Simone Inzaghi tersebut masih mengantongi 1 laga tunda melawan Bologna yang belum diketahui kapan akan digelar. Namun untuk merebut dan mempertahankan posisi puncak,
Inter tidak boleh lagi terpeleset seperti melawan Sassuolo, apalagi mereka masih akan bertemu lawan-lawan berat di sisa musim ini, seperti Juventus, Fiorentina, dan AS Roma. Striker Inter Milan Lautaro Martinez mengirimkan isyarat permintaan maafnya kepada para supporter Nerazzurri yang memenuhi Stadion Giuseppe Meazza usai menuai kekalahan dari Sassuolo. Seperti yang dilaporkan oleh FC Inter News, striker asal Argentina tersebut mengangkat tangannya sebagai cara untuk meminta maaf atas beberapa kesalahannya di laga kontra Sassuolo. Sebagaimana diketahui, performa Lautaro Martinez sebagai ujung tombak Inter Milan beberapa waktu terakhir cenderung menurun. Lautaro Martinez menjadi sorotan lantaran di babak kedua banyak melewatkan peluang bagus Inter Milan yang gagal dikonversikannya menjadi gol ke gawang Sassuolo, termasuk gagal mencetak gol dari jarak dekat. Pelatih Inzaghi juga mengomentari tentang penurunan performa striker Lautaro Martinez baru-baru ini di depan gawang. Ini terjadi pada semua penyerang, ada momen-momen seperti ini. Saya ingat itu juga terjadi pada Immobile atau saudara saya, Filippo. Tambahnya, dia hanya harus terus bekerja. Kami tidak terbiasa tidak mencetak gol untuk 2 pertandingan. Kami kecewa, tapi kami sudah bersiap-siap untuk hari Jumat. Seperti yang dilaporkan Corriere dello Sport, bek Torino Bremer telah berjanji untuk bergabung dengan Inter di musim panas nanti. Sekarang tugas manajemen Nerazzurri adalah harus meyakinkan Torino untuk bisa melepasnya ke Giuseppe Meazza. Bremer adalah target utama Inter untuk lini belakang selama jendela transfer musim panas nanti. Dengan pemain seperti Andrea Ranocchia dan Danilo De Ambrosio akan segera berakhir masa kontraknya, dan kemungkinan penjualan bek Stefan De Vrij. Sang pemain telah mengutarakan niat untuk bergabung dengan Nerazzurri dan telah mengomunikasikan niatnya itu dengan manajemen Inter. Namun sekarang terserah Inter untuk meyakinkan Torino tentang kesepakatan untuk pemain berusia 24 tahun itu, yang penampilannya musim ini telah membuatnya menjadi target sejumlah klub dan kemungkinan tidak akan datang dengan harga murah. Inter dikabarkan menyalakan kembali minat mereka untuk merekrut striker Manchester United Anthony Martial pada bursa transfer musim panas mendatang. Martial memutuskan pindah ke klub La Liga Spanyol Sevilla dengan status pemain pinjaman hingga akhir musim 2021-2022 ini. Sejak kepindahannya ke Les Nervionensis, pemain asal Prancis ini langsung menjadi pemain andalan di ujung tombak tim asuhan pelatih Julien Lopetegui. Hal ini telah membuat Inter mempertimbangkan perekrutannya di akhir musim ini untuk memperkuat lini serang mereka yang tengah melempem. Nerazzurri disebut-sebut bakal melakukan perombakan secara signifikan di lini serang. Demi bisa merealisasikan gagasan tersebut, Inter bisa menjual Lautaro Martinez dan Alexis Sanchez di musim panas mendatang. Nantinya uang dari penjualan mereka bisa dialihkan untuk membeli beberapa striker baru. Saat ini Nerazzurri memasukkan beberapa nama dalam daftar target transfer mereka yang memperkuat lini depan, termasuk Gianluca Scamacca dari Sassuolo, Paulo Dybala Juventus, dan Jonathan David dari Lille. Seperti yang dilaporkan oleh surat kabar yang berbasis di Roma, Corriere dello Sport, bahwa Nerazzurri juga sedang mempertimbangkan perekrutan Anthony Martial yang tidak disukai oleh Manchester United.